Tapi di satu sisi kalau yang ikut ini dia paham akan aturan dan segala macam tentang tetek bengek penyelenggaraannya, it's good. Tapi kalau yang ngeyel, yang susah, nah ini gitu. Pernahkah lo menemukan kejadian seperti itu? Gitu? Pernah. Anak baru nih. Pernah. Bahkan yang curang ya bahasa kita dia. Ya. Itu bukan orang baru. Kalau disebut tuh apa? Nama-nama top dulu lah ya. Nama-nama top dulu yang podium gitu. Hai semuanya, welcome to Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari bersama gue Yano sebagai host kalian. Dan episode kali ini kita bahas larinya di jarak paling jauh sementara ini ya. Paling jauh, dan ini sebenarnya bukan pelaku. Gak apa-apa lah ya, gue introduce bukan pelaku tapi sebagai praktisi. Praktisi terutama di sisi penyelenggaraan event ultra, nggak cuman lari tapi akhirnya nyicipin olahraga lain juga untuk penyelenggarannya, itu adalah sepeda. Please welcome Mas Teguh Aditya Nugraha atau Mas Adit. Terrealisasinya baru tahun ini. Gue ngajak lu tuh udah lama, dari dua tahun lalu ada kali ya. Terus kayaknya nggak dulu. Hampir nggak pernah gue mau, Mas. Kenapa sih lu nolak mulu? Nggak dulu. Apa pertanyaan gue yang terlalu berbahaya atau bisa gimana? jadi itu ya juga sama apa ya? Kayaknya belum ada yang spesial lah. Ayo obrolin, Mas. Sekarang akhirnya sudah oke deh Mas, mau. Kenapa? Gue liat IG story lu tuh yang agak jangan ditanya macem-macem. Gimana? Kali ini karena perlu kayaknya. Setelah hampir 8 tahun ya. Makin ramai kan pelari ultra. Jadi kayaknya yang kita mau bahas ini perlu peserta tuh wajib tahu untuk ultra, kayak regulasi, aturan main itu kayaknya perlu lah. Akhirnya ketemu satu kegelisahan yang karena bikin race guideline itu kan berhari-hari gitu. Terus hampir semua race guideline tuh beda ya. Rute A, B, C itu pasti beda-beda karena karakternya kan beda. Sama setiap daerah itu aturan mainnya kayaknya beda kan. Indonesia di barat beda, di timur beda, di Jawa beda. Dan kita bikin itu bukan main-main kan. Kita bikinnya karena kita udah survei berkali-kali. Kita bahkan survei situasi hari H itu gimana, tengah malam atau subuh, kita tuh di lokasi. Jadi aturan main yang kita bikin itu sebenarnya penting lah dan wajib dibaca sebenarnya. Berarti setiap event yang lo jalankan itu ketemu tantangannya yang berbeda-beda. Tapi in overall selama 8 tahun berarti ya sudah masuk ke dunia ultra ini secara event ya, ultra secara penyelenggaraan event. Kesulitan yang pasti ditemukan di setiap event yang lo selenggarakan tuh apa, Mas? Tadi aku pas ditanya kesulitan, beberapa orang nanya kesulitan apa ya? Sebenarnya banyak banget, saking banyaknya itu sampai udah nggak ada lagi gitu. Iya, kalau di preskon kan lakunya kan nggak ada kendalanya, Mas. Jadi gini, Mas. Gimana tuh? Kalau aku ngeliat ya di kota A gitu atau di daerah B gitu kan, itu beda-beda kan kesulitannya, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi karena kita jalanin ini bertahun-tahun, terus kalau ditanya sekarang kayaknya nggak ada. Kita udah pernah ngalapin kesulitan yang paling sulit lah gitu, dari cuaca misalnya, bukan hujan ya, badai yang kita hadapin, itu kita bisa. Terus perizinan gitu, sampai izin nggak dapat gitu, tapi bisa juga dapat. Jadi semuanya kayaknya bisa gitu kalau kita komunikasi dengan berbagai pihak lah. Contoh sama kepolisian ya, 7 tahun lalu atau 8 tahun lalu kan ultra itu jarang ya. Seingatku tuh 2016 itu ultra road itu cuma ada 2 kayaknya di Indonesia, seingatku ya. Satu race paling kalau ultra itu menurutku dia yang paling oke lah menurutku sampai saat ini. Terus satu lagi charity itu juga oke. Jadi nggak ada tuh ultra marathon road. Jadi
kalau kita bikin regulasi atau aturan main berdasarkan pengalaman setiap tahun beda gitu kita buat. Jadi sebenarnya nggak ada aturan yang benar-benar baku yang semua event nih nggak ada. akan Nggak ada dulu tuh belum ada. Oh, kalau 7-8 tahun itu nggak ada ya. Kita patokan kita aturan 2 event tadi ya, patokan kita tuh kiblat kita itu. Oke. Cuman aku tuh kan aku tuh nggak lari. Ya, nah ini yang satu hal yang gua pengen angkat gitu. Rata-rata yang bikin event kebanyakan berangkat dari pelaku, tapi lu secara track record bukan pelaku malah hampir. Saya kasih tahu, aku bukan lari, tapi pernah lari kan? Ada satu kali aku lari itu karena larinya malam. Oke. Naik run, wah ini seru lari malam. Enggak pernah latihan, enggak ada latihan, beli sepatu baru, lari aja. Karena memang malam seru kan, jadi seru gitu. Tapi pertama kali aku lihat ultramaraton itu 2016 ya. Itu Penang 100. Oh. Jadi seminggu mau acara, aku diajak ke sana, aku lari, aku ikut liput. Aku baru tahu, oh ini ultramaraton nih, lari 24 jam 100 kilo, terus mereka bikin water station per 10 gitu. Nah di situ aku pelajari, oh kayak gini nih ultramaraton. Nah pas bahkan aku nggak pernah datang event lari ya mas, kayak misalnya maraton di kota ABC itu nggak pernah datang. Karena pagi kan, jam 6 pagi harus ke lokasi. Kalau menurut lu jam yang masih enak buat tidur. Jadi aku nggak pernah datang. Aku belajar di Ultra 100 Penang, terus di YouTube banyak lari-lari di luar. Nah berdasarkan itu kita buat regulasi gitu. Dari yang lo udah pernah lihat penyelenggaraan event ultra di sana sini yang udah lo pernah lihat lah gitu, apakah bisa disimpulkan kalau ultramaraton itu termasuk extreme sports gitu, which is karena ini ya kalau gue juga pernah di sana dan melihat dan mendengar cerita dari banyak teman-teman, larinya jalanan bebas, cukup beresiko, apalagi kalau udah yang di jalanan yang antar kota antar provinsi, lo sama truk aja udah cuma sekedar sejengkal sama kuping lo gitu kan. Menurut lo gimana? Ya ekstrim. Dari pertama pas waktu itu kita pengen bikin fun run atau ultra, setelah kita pelajari kayaknya lebih gampang ultra modelnya gitu daripada fun run yang ramean. Kita butuh budget gede. Iya. Tapi iya sih ya. Budgetnya gede banget. Iya. Terus ultra ini memang ekstrim karena kan bagi dengan pengguna jalan. Terus 36 jam, 30 jam di rute non-stop gitu. Resikonya tinggi banget. Sama kayak sepeda, resikonya tinggi banget. Makanya kita bikin aturan sampai survei berkali-kali, mastiin jangan sampai ada miss gitu. Karena tadi ekstrim lah. Mungkin kalau beberapa bulan ini kan kita baca-baca tentang trail dengan road. Beberapa yang bilang kayaknya lebih enak bikin trail karena musuhnya nggak ada, cuma alam doang. Nah kalau ultra kan musuhnya ada traffic ya, orang-orang di rute yang kita nggak tahu karakternya beda-beda. Terus cuaca juga, jadi banyak faktor itu yang buat. Jadi setelah lo bikin itu, aturan apa yang akhirnya lo menjadi paten lo kalau misalkan kalau gue bikin ini aturan tuh harus selalu ada, dan fungsinya itu untuk apa dan kenapa kita harus ikutin gitu? Gear yang pertama pasti mas. Gear itu wajib ya. Nah tadi kayak di awal-awal tuh berapa tahun lalu peserta tuh masih sepele ya nganggapnya, wah gear nggak perlu, saya pelari jauh. Ada satu pelari yang lumayan lama lah lari di mana-mana gitu, masih menganggap sepele gear itu nggak perlu. Gear itu perlu, kita nangkap gitu. Di rute kita nggak negosiasi. Jadi kita teman dekat nih mas Jano nih, ngobrol kita kan. Tapi di rute nggak, aturan mainnya kayak gitu. Gear paling pertama. Jadi mandatory awal itu gear harus komplit ya, headlamp, bidon ya kalau di sepeda, terus vest itu wajib ada, lampu itu wajib. Kalau nggak ada pasti kita tahan, Sama registrasi banyak sih kalau ngelihatnya aturannya. Aduh, gue langsung
pikiran gue tuh langsung kemana begitu lo nyebut seperti ini gitu ya, soal mandatory gate dan lain. Tapi gini, lu bukan pelaku, which is berarti lu banyak mendengar, dan gue tahu juga lu banyak ngobrol dengan para pelaku, begini gitu. Akhirnya lu terapkan dalam beberapa penyelenggaraan gitu. Ketika misalkan ya, lu bilang tadi teman dekat, Amin, itu kan konteks di luar event. Tapi ketika kita sudah sedang berkonteks dalam bekerja di event, which is dia peserta, gue penyelenggara, itu bagaimana Mas lu ngatur ininya lo, ego lo, ngatur emosinya, bagaimana lu berinteraksi dengan dia ketika misalkan ada teman kita sendiri yang melakukan mau mencoba mencari-cari celah gitu, itu gimana Mas? Apa ya, syukurnya aturan main ini tadi 7-8 tahun lalu tuh ultra road itu belum banyak ya. Jadi aturan main itu kalau kita bikin ya peserta pasti aturannya seperti ini, mereka masih awam. 7 tahun lalu? 7 tahun lalu tuh masih awam harusnya. Kayak gini, mungkin yang ikut-ikut di luar ya yang udah tahu gitu. Nah kalau peserta yang udah lama udah pernah ikut di luar lebih gampang sih, karena mereka udah tahu aturan main, mereka udah tahu juga kondisi tubuhnya. Kalau nggak mampu udah tinggal berhenti. Nah kalau di kita ini paling sulit tuh nyetop pelari untuk DNF karena waktu kan. Itu paling sulit. Nah cuman berdasarkan pengalaman kita punya strategi gitu. Kita nggak akan nge-cut dia langsung, kita nggak akan melawan egonya gitu. Kita pasti kalah egonya, ego pelari ya. I know, teman-teman pasti tahu kan. Nah paling kita ngasih tahu waktunya nggak akan kekejar, atau nanti di water station atau di pos kita rada bikin delay dia di situ, kita bikin nyaman. Wah, kita bikin nyaman. Karena kalau bikin nyaman mau nggak mau waktu nggak akan kekejar. Wow. Tapi kalau yang udah memang dia targetin waktu, dia bakal break 5 menit. Ya. Tapi kalau yang itu kita bikin 5 menit, kita kasih delay lagi 15 menit, 30 menit dia tidur, udah pasti nanti dia bilang aku masih kuat. Ya paling 3 kilo lagi dia stop, atau sekilo stop gitu. Emang tujuannya apa sih maksudnya gitu? Mungkin ya secara waktu finishnya sampai ujung mungkin masih kekejar, tapi untuk nyampe di titik ini pasti itu pertimbangan lo kan gitu. Maksudnya lo kan punya jam itu, nah itu akan berpengaruh kemana ke pekerjaan tim penyelenggara. Ya, pertimbangannya apa gitu? Lu untuk menyetop atau maksudnya memberi saran lu nggak usah lanjut deh gitu. Memang gak akan kekejar itu, cuman semuanya ya matematikanya 10 kilo dengan elevasi 1 jam yang gak kekejar. Nggak, Amin itu akan berpengaruh ke mana? Ya tim, pasti kan kebiasaan kita bikin ultranya itu kan rutenya dari titik A ke titik B, kita nggak ngeluh. Jadi panitia itu kan bakal move. Jadi panitia dari awal tuh bakal ke atas. Jadi kalau ini gantung, kita nggak bisa lepas ke atas lagi gitu. Sama makin lama makin rute itu kayak contoh di beberapa titik rute gitu, misalnya di Jawa Tengah itu ada Ketep itu kalau udah sore ya nggak mampu lari lagi orang karena udah dingin banget gitu. Jadi mau nggak mau kita stop di situ. Nah faktor-faktornya itu panitia. Kalau panitia sebenarnya aman nih, kita ada charity sama race yang kita buat selama ini. Ya. Kalau race udah memang waktu habis gitu, tapi kalau charity kita masih delay nungguin dia. Biarin aja, tapi kita tahu dia nggak akan mampu. Nggak akan mampu karena memang kayak ultra kan pasti di atas 43 ya berarti ya. Yang kita buat selama ini kan 100, 150 itu harus latihan. Harus latihan. Ya tapi kan ada lah orang yang ada. Tadi ada pastilah. Kecurangan ada. Ya, nah ini nih maksudnya kita jangan bilang kecurangan ya. Kayak terlalu jedar gitu. Tapi memanfaatkan situasi. Itu agak halus sih Mas sebenarnya. Iya, agak halus. Tadi kita bilang ini olahraga ekstrim harusnya setuju, itu curang gitu. Memanfaatkan situasi itu kan bahasanya sangat halus lah aku pikir. Iya, betul. Manfaatkan situasi gitu. Dan isunya ini selalu ada aja ketemu di event lo. Ada. Sebenarnya hampir semua event ya. Selain yang eventku sendiri atau yang teman-teman minta bantuan kita support gitu, itu ada. Apa karena orangnya sama? Beda-beda. Kirain orangnya sama. Paling sederhana itu sebenarnya pas
5 tahun lalu ya, Oke. aku ingat 5 tahun lalu, apa istilahnya bandit ya, ngebandit ya, pakai BIP orang ya. Itu kan orang pikir tuh sederhana itu, apa lari pakai BIP orang. Nah benar pas di rute kita tuh kebobolan, kita udah ngecek kan, waktu cek ulang itu ID card tiba-tiba bisa aja nyusup dia. Pas di rute berapa kilo si pelari itu kesenggol motor gitu. Oke. Kesenggol motor, emang dia nggak apa-apa, alhamdulillah dia nggak apa-apa. Cuman pas kita cek, ini bukan orang sebenarnya gitu, dia pakai bip orang. Wow. Nah kalau kejadiannya fatal gitu, Ya. yang kita tahu itu yang data yang kita kasih ke rumah sakit itu kan pasti data emergensi dia. Betul. Gitu. Contoh golongan darah lah. Betul. Kalau memang perlu cepet kan pasti salah gitu. Itu sih yang buat, dan pernah juga di sepeda ya. Sepeda juga paling resiko kan. Speed sepeda itu 35 sampai 40, bahkan ada 45 km itu. Kalau nubruk udah itu fatal gitu. Gitu juga. Makanya tadi aturan main tadi sekali gear BIP itu nggak bisa kita ganti ke orang lain. Oke. Nah, itu kecurangan sederhana itu mas. Itu kecurangan yang sebenarnya orang pikir simple ya, ganti BIP gitu, BIP gitu. Makanya kayak event-event maraton sekarang kan nggak boleh lagi kita ganti ya. Betul. Nah ultra sebenarnya itu kecurangan yang sederhana menurutku ya. Itu dari sederhana. Kalau yang paling fatal yang pernah lo alamin dan lo pernah temukan di Fatal ya? Ya paling fatal ya. Fatal itu naik mobil ya kali ya mas. Naik mobil, naik motor itu. Kalau maraton naik motor gue pernah ada waktu itu nemu gitu kan, dan nggak malunya dia nge-publish lagi sendiri. Pernah ada naik mobil ya, naik mobil turun. Lu bisa taunya gimana? Lu kan nggak 20, dulu kan nggak selalu tetap di satu titik. Ketahuan ya mas, ketahuan. Kita nggak usah ngeliat data lari dia ya. Di rute itu 150 misalnya gitu ya, 320. Jalannya cuma itu. Oke, banyak jalan. Kalau misal kita dapat rute yang Dia tahu kota gitu, yang bisa ada banyak persimpangan. Jogja misalnya tuh banyak banget tuh simpang-simpangnya gitu. sebetulnya banyak Banget bisa gitu ya sampai di rute itu. Tapi kalau misalnya kayak di timur gitu, kita pernah Larantuka ke Flores, itu nggak ada jalan lain. Jalannya cuma itu. Jadi kalau ngeliat lampu headlamp dia nggak ada, itu dia nggak mungkin kemana-mana. Pasti curang gitu. Terus kita punya marshal mungkin kayak biasanya kalau event sampai 250 peserta 300, kita punya marshal hampir 50 orang marshal ya. Belum lagi petugas pos. Belum lagi ada WS bayangan gitu yang kita nggak infoin ke peserta. Mas Yana mungkin baca race guideline kita tuh ada 15 pos gitu. Betul. Itu ada 3 tuh yang bayangan. Memang bayangan yang checker gitu. Untuk Checker. Oke. Checkernya bukan kita mau nyari peserta curang ya mas? Ya. Enggak, kita enggak pernah. Tujuannya apa sebenarnya? Biar tahu kita ini peserta nggak nyasar. Karena kalau udah nyasar repot kan nyarinya gitu. Nyari di mana untuk apalagi kalau emergensi kan, nyari dia di mana gitu. Tapi ada titik yang kita kasih bayangan itu, apalagi daerah-daerah yang rawan ya. Pasti kita tanam mobil di situ atau panitia di situ. Yang memang nggak ada baju panitia, mereka nggak pakai apapun. Ya, peserta nggak tahu. Itu mulai di tahun keberapa lo menyelenggarakan event tuh baru lo terapkan? Dari awal sebenarnya ada. Dari awal ada. Cuman awal-awal tuh bukan untuk checker, awal-awal untuk area-area yang riskan gitu. Oke. Area riskan kita pasti naruh mobil karena biar yang pihak kriminal juga nggak tahu itu panitia gitu. Jadi dipikir warga umum gitu. Checker. Awal-awal ya, tapi pas berkembang jalan kita masak pakai itu. Karena gue lihat ya dari beberapa event yang pernah lo selenggarakan ini, lo terlibat di salah satu event yang memang setiap tahun pasti selalu ada nama baru. Which is kalau menurut gue dari segi marketing itu oke. Itu bagus, berarti trennya naik. Tapi di satu sisi kalau yang ikut ini dia paham akan aturan dan segala macam tentang tetek bengek penyelenggaraannya, it's good. Tapi kalau yang ngeyel, yang susah, nah ini gitu. Pernahkah lo menemukan kejadian seperti itu? Gitu? Pernah, Anak baru nih. Pernah. Bahkan yang curang ya bahasa kita dia. Itu bukan orang baru. Kalau disebut tuh apa? Nama-nama top dulu lah ya.
nama-nama top dulu yang podium gitu. Nggak tahu faktor apa ya, mungkin faktor keluarganya atau apa yang buat dia mau curang gitu. Kita sempat nemu kayak gitu, yang nama-nama, kalau nama baru kita masih wajarin, paling kita tegurnya, tapi tegur kita tadi kita halus juga tegurnya mas. Susah ya? Enggak, kita punya strategi tadi. Kalau tadi peserta pengen kita DNF-in, kita bikin nyaman. Oke. Kalau curang gitu ya, misalnya si A curang gitu ya, kita udah tahu nih, karena yang report pertama pasti Marshall. Marshall nggak boleh top kan? Oke. Marshall cuma kasih tahu ini curang, pakai foto dia di titik ini. Nanti tim kita mendekati gitu. Yang kita kawal itu bukan pesertanya, yang kita kawal itu tim supportnya. Yang pesertanya udah pasti normal. Kalau nggak ada itu kan dia mau pakai apa gitu. Yang pertama kali kita pepet itu tim supportnya kita tempel, dia nggak mungkin naik lagi. Si pesertanya paling kita ngelihat nih, kalau dia udah curang sekali dia nggak akan mampu. Dia bakal lari. Nah nanti bakal ditempel oleh panitia satu nemenin dia jalan atau lari. Oke. Pas dia jalan lari, karena dia nggak akan mungkin gimana-mana lagi, dia pasti aku stop. Konsekuen apa yang lu berikan kepada peserta yang memang lu tahu dia cheating? Maksudnya pasti akan lu bilang, wah ntar gue gini-gini nih, gitu loh. Toba kemarin itu berarti tahun lalu. Kita tahu ada report dari peserta sama Marshall. Berarti kan udah ada dua nih, bukti udah ada dua gitu. Ngasih tahu ini curang, kelihatan curang, naik angkutan umum waktu itu. Terus report dari Marshall juga dia nggak di rute gitu. Kita pakai GPS tracking kan. Tapi dia bisa ngalasan yang GPS trackingnya ketinggalan di drop bag atau apa gitu. Di pos terdekat panitia udah nunggu. Di pos sebelum pos kita udah samperin, kita pasti tegur pertama, GPS trackingnya mana? Kita kasih tahu. Pasti dia bilang di mobil gitu, karena kan nggak gerak, itu beda mobil. Ya udah, nanti di pos berikutnya GPS tracking harus ada di sana gitu. Sampai di pos pasti race director atau petugas pos bakal ngomong. Ada indikasi laporan ada kecurangan. Terus kedua pasti kita bilangin, tadi GPS tracking itu kan mandatory yang wajib ditempel. Terus ketiga kita lihat memang gitu, pasti nggak mau ngaku, udah pasti kan. Itu karena itu curangnya udah fatal ya mas, itu curangnya udah fatal. Tapi kalau yang curangnya masih halus tadi kita tempel tadi, karena kita teman-teman sendiri kan. Jadi gimana ya, kenal baik, tahu gitu, apalagi charity gitu kan, apalagi kalau yang race kan pasti orang-orangnya itu aja, ultramaraton kan kayak orang-orangnya itu aja. So far sejauh ini. Jadi gimana sih, kita pada kenal, kita nangkap teman sendiri. Nah tapi kalau yang udah fatal banget tadi kita bilang ini ada indikasi curang seperti ini, kita stop di sini. Terus pasti dia nggak mau segala macam, enggak, kita stop. Tapi nanti dia bakal adu argumen, cuman kita bilang kalau mau ngotot nggak apa-apa. Pasti ngototnya lebih galak dari kita mas. Ya pastilah. Dia bilang ya udah kalau emang dicurang, aku dituduh curang, aku bakal ngomong event ini gini, nggak apa-apa ngomong aja aku bilang. Tapi kita bakal publish juga. Nah selang udah break 5 menit, paling nanti 10 menit kemudian dia nyamperin kita, minta maaf. Wow. Udah kalau dia udah minta maaf, ya udah kita anggap udah. Berarti harus ada ilmu psikologi yang harus ada. Karena aku ingat banget pas 2017 gitu ya, ada satu bapak pengen DNF, nggak mau gitu. Harusnya DNF tapi nggak mau, cuman gimana caranya ya? Ya udah di ngobrolin aja, jangan dilawan egonya aja deh. Jadi kalau melihatnya itu sih menarik nih. Kalau tadi kita ngobrol dari sisi aturannya, gue akan move untuk ngobrol dari sisi orang-orangnya. Ini lebih tajam lagi. Jadi we'll be right back masih sama Mas Adit, praktisi penyelenggara event ultra, baik lari ataupun sepeda. We'll be right back. Oke, kita kembali ke Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari dengan gue Yanos sebagai host kalian, dan masih bersama dengan bintang tamu kita, praktisi penyelenggara event ultra. Ya, nggak cuma lari tapi sekarang udah sepeda. Nggak tahu apa lagi yang mau diultrain nanti. Dua itu dulu mas. Dua itu lah. So far belum ketemu celah lagi nih. Ada, tapi ada dua ya. Kita sebenarnya trail dari berapa tahun lalu itu pengen, cuman nggak dulu deh, kayaknya banyak banget udah. Semenjak ketemu beliau.
enggak sih Mas, cuman memang waktu itu pengen trail dari 2020 kayaknya sama renang gitu ya, yang open swimming gitu. Tapi dari akunya aku belum mampu kayaknya, karena naik ke gunung sama renang tuh agak repot ya. Kalau ultra kan naik mobilnya gampang. Lo enak ya, kalau berenang gimana lu mesti nyewa kapal Iya, selam kayaknya. Kayaknya agak berisiko ya. Oke, Mas Adi cuman begini, ya udah kita bicara yang udah pernah lo selenggarakan udah ya. Ada dua konteks event yang berbeda, yaitu adalah benar-benar mengedepankan yang kompetisi which is race dan juga ada charity gitu. Yang membedakan dari sisi aturan dan teknisnya itu apa? Sebenarnya nggak ada Mas. Nggak ada. Aturan mainnya sama. Okay. Kalau yang charity kita maka disebut awal-awal kita bikin itu peserta-peserta yang biasa ikut race ngomongnya gini, ini kalian charity kok rasa race ya? Itu kadang-kadang mereka komplainnya itu kok kenapa? Gini, which is yang beredar di masyarakat adalah ultra mah COT-nya panjang, gitu, friendly, gitu kan, masih bisa dikompromi, gitu. Sampai akhirnya lu membuat charity rasa race. Itu karena memang pas jadi kalau ditanya perbedaannya aturan main itu kayaknya nggak ada. Cuman masalah waktu tadi. Yeah. Kalau si race waktunya memang lebih misalnya 150 itu kan normalnya harusnya di bawah 28 jam ya COT-nya harusnya gitu. Yeah. Tapi kalau charity agak kita panjangin gitu. Itu bikin 36 ya? Enggak, 33 kali ini. Okay. Karena rutenya juga lumayan kita bikin 33. Sebenarnya di bawah itu. Tapi kita akomodir yang baru-baru naik ke ultra gitu. Makanya udah panjang, jangan curang lah harusnya gitu. Jangan curang. Semua kan demi gengsi dan gengsi. Ya, I know. Kalau aturan main nggak bisa. Pertama kali kita buat waktu itu kita maunya charity tapi aturan main kayak race. Jadi kita belajar dari aturan main tadi Penang 100, terus ada satu event di luar yang aku lihat juga race guideline-nya udah, terus sama yang Tambora 320 ya, itu aturan main juga ketat ya, karena itu kan pemain-pemain lama yang bikin ya, jadi aturan mainnya memang serius mereka gitu. Nah itu yang kita bikin di charity kita Run to Care gitu. Ya udah aturan main seperti ini, bahkan regulasi itu mirip banget. So it's became a trademark. Iya, mirip banget. Bahkan kita pernah bantuin ITB Ultra juga yang lumayan juga aturan mainnya sama tuh. Jadi aturan main itu seserius itu. Oke. Karena faktor resiko ya. Yang pertama kita pengen itu semua peserta finish, kedua mereka selamat gitu, sama panitia harus selamat juga gitu. Jadi aturan main. Jadi dalam memilih cut off time itu dari faktor apa aja? Dari rute yang lo buat kan? Rute ya pasti, karena kalau misalnya Jawa itu terkenal ekstrim kan rutenya. Rute itu elevasinya lumayan gitu. Bahkan timur tuh lebih enak, musuhnya cuma panas gitu. Tapi relatif flat ya. Elevasinya enggak. Jadi dari itu sih. Karena kan berkali-kali kita cek, terus kayaknya ini berat, harus kita tambah lagi, kayaknya gitu sih. Kejadian waktu kemarin jujur sih, akhirnya gue kan ultra jarak jauh lagi nih kemarin gitu kan. Gue menyepelekan cut off time kayaknya kemarin gitu ya. Yang setelah gue pikir-pikir, ini dengan jujur sih gue nggak bisa ngebaca elevation gains, ya kan. Begitu gue liat angka ini, mungkin nanjaknya gue udah kebayang segini kan. Tapi ternyata elevation gain total itu adalah tanjakan kurangnya turun, gue nggak ngebaca sial nanjaknya sampai segini parahnya gitu. Jadinya kayak wah gue mau nyepelekan cut off time. Jadi gue tadinya mau nyantai segini, kok kayaknya nyesel gue nyantai segini lama ya gitu loh. Iya, mungkin beberapa peserta kayak Mas Yano itu nganggap tadi latihan tuh kalau aku lihat wajib gitu, karena beberapa yang kayak nganggap sepele ini ultra yang jauh tentang kadang bukan tentang wah ini udah biasa finish di mana gitu, tapi rute baru kan pasti beda kan. Iya, nggak ada, menurut gue ini ultra ini nggak ada standarisasi the same like marathon it's a 42 gitu, 42 something gitu, half is a 21 gitu. Tapi kalau ultra nih nggak ada standar bakunya. Nggak ada, benar Mas. Karena rutenya beda-beda gitu, musuh kita hadapin itu beda-beda gitu. Pernah kita nganggap ini gampang gitu ya. Taunya di hari itu dingin banget, dingin panas dingin gitu, wah itu hancur gitu. Lengkap itu. Karena kan sebelum race biasanya sebelum kita ngeluarin COT, aku tuh sering ngasih JPEG filenya tuh ke beberapa yang punya hitungan.
Ya. Mereka punya hitungan tentang bukan sekedar lari, jadi mereka hitungan berapa menit di pos, berapa menit di rute, nanti rute siang dia lari berapa pace-nya. Aku ngasih ke situ. Jadi karena aku kan awam nih tentang pace. Ya. Aku kan nggak paham tuh rute, aku tahu gitu, aturan main tahu, tapi kalau pace kecepatan aku nggak tahu gitu kan, milih sepatu, bahkan istilah-istilah apa ya dulu, water station, checkpoint, fast aku nggak tahu tuh dulu. Nah aku nanya sama yang memang punya hitungan itu, berdasarkan dia aku tahu nih, oke, pace tercepat nih segini, lambat segini, kita ngambil aturannya kayak gini gitu. Sama 3 atau 4 tahun terakhir, jauh hari sebelum saat kita open registrasi, kita udah ngasih tahu rute. Karena peserta tuh dengan dia bayar, dia harus dapat haknya dong. Rute, pos, biarpun nanti bisa berubah kan menjelang hari H gitu. Final rute itu kan 1 minggu sebelum hari H. Nah, tapi saat dia daftar, saat dia bayar, dia udah tahu rute tuh kayak gini, elevasi seperti ini, pos seperti ini. Itu 3-4 tahun terakhir kita udah buat kayak gitu. Supaya tadi peserta finish nggak enak ngeliat yang DNF kan, karena pasti mereka kan ngeluarin biaya, waktu, terus mereka pengen finish, jadi jauh hari. Lo ngelihat orang yang DNF tuh nggak enak hati. Nggak enak. Tapi ada loh orang yang seneng lihat orang yang banyak DNF. Iya sih. Iya, maksudnya kalau gue bikin event, kalau yang banyak DNF, gue seneng nih gitu. Dulu sih gitu mas. Di 2000 berapa ya? Iya. 2018 kalau nggak salah. Kita nggak publish rute itu JPEG file 2 minggu menjelang hari H, baru pas kita kasih race guideline baru ada. Tapi di hari H-nya tuh 40% DNF gitu, 35% DNF. Jadi kayak tadi buat mereka stop tuh jadi nggak enak kan. Jadi ya udah, ini rute latihan, ini rute latihan. Jadi kan udah itu pasti latihan. Berarti menurut lo KPI lo dalam menyelenggarakan event ini adalah persentase berapa yang finish menurut lo? Sekarang ya jatuhnya mas, karena mikirnya ya bagus lah. Emang orang kayak gini harus diperbanyak, jangan yang kayak sisi sebelahnya ya. Kalau dulu apa mungkin gara-gara dia nyetak medalnya dikit kali ya? Mungkin ya. Nah, iya, kita nyetak medal. Nah, bahkan nyetak medal pun kita hanya ngurangin nggak sampai 5% dari jumlah peserta. Contoh misal 300, kita cetak medal itu mungkin 280 mas. Jadi hanya 20 yang kita spare. Kita pilihnya ini nggak datang 20. Jadi semua kita harapin finish mas. Tadi ya biar pada finish, dan rutenya kan nggak normal gitu, naik mobilnya capek loh. Jadi dengan harapan kita tahu rute, mereka bakal. Tapi kalau tadi dari pertanyaan Mas Yano, beda jangan dengan race. Kalau race kita kadang pengen cepet-cepet banyak yang DNF. Aku pernah yang satu yang di Sumbawa gitu kan. Aku seneng kalau ada yang DNF. Waduh, karena gini, jauh banget gitu. Jadi kita nunggu dia itu sampai 2-3 jam sendiri gitu. Ya mending udah stop, nggak akan kekejar gitu. Misalnya 320 mas Eno. Di 100 aja udah kayak gitu. Ya jadi kalau ada DNF udah tuh ya udah berkurang karena memang ekstrim kan, dan itu kan race, dan COT-nya memang ketat. Karena setiap tahun pasti dipangkas dari misalnya dari 30 jadi 28 jadi 25. Makin lama makin ketat, jadi memang kalau nggak kuat ya udah. So menurut lo, apakah lo senang dengan kehadiran orang-orang yang mencoba untuk menaikkan standar? Senang dong mas. Why? 2017 itu yang ikut ultra cuma 75, 50%-nya bahkan nggak pernah lari jauh, nggak pernah ultra, baru banget. Sekarang rame banget ya. Jadi ya senang aja lihat orang makin banyak ultra gitu. Sekarang event ultra maraton mulai banyak, jadi makin banyak pesertanya tuh. Dulu nggak ada ya, dulu 75 orang gitu hanya setengahnya, jadi nggak sampai setengah mas. Jadi yang virgin itu bakal bertahan terus. Oke, gini, ini kan berarti lo mengakomodir banyak orang di sebuah event gitu. Sampai akhirnya mungkin lo mengambil kesimpulan
mengambil kesimpulan akan ada orang yang seperti ini. Nah, lo melihatnya di event yang lo selenggarakan, ada tipikal karakter yang seperti apa aja sih yang ikut di event ultra itu, dan sampai akhirnya pasti akan lo tarik kesimpulan untuk bikin rules and regulation. Selalu ada 3 nih yang memang ngebut, dia bakal nyari waktu terbaiknya. Yang enjoy aja biasa, ada yang baru-baru ikut dan memang yang selalu memang di belakang gitu. Kita bagi 3 itu, dan kepanitiaan kita pasti setup untuk 3 ini. Kayaknya yang di belakang gue tahu siapa aja deh. Nah, jadi emang kita pasti bagi 3 kelompok itu. Yang cepet banget kita fasilitasin ya, karena memang dia bakal cepet banget. Yang tengah juga, yang belakang juga kita bakal setup. Jadi ya udah, ini memang telat banget, nanti yang cepet banget biarin gitu. Jadi kita bagi 3 itu, terus kita udah tahu ini ada juga nanti tiba-tiba yang dari kelompok paling belakang tuh pengen ngejar yang satu, ya udah, tapi 30 km udah stop pasti. Dan kalau aku kenal sama Mas Yano ya, aku pasti tahu, Mas, lu jangan aneh-aneh, lu larinya bakal di pace yang ini aja. Kan iya gitu, karena aku mau finish kan gitu. Jadi kan Mas Yano misalnya ikut kan, Mas aku ikut nih yang di mana gitu ya, misalnya di kemarin Orang Tuka, Mas pertama kali Mas Yano ikut kan pasti ngobrol gitu. Gue Jogja Semarang gitu. Aku pasti kasih tahu nih rutenya, Mas, tapi lu jangan ikut yang si A si B ya, lu larinya sama si ini aja, karena lu bakal hancur gitu, pasti. Karena mereka memang udah, dan biasanya aku nanya tuh, yang cepet-cepet aku tanya, targetnya berapa om? 18 jam Mas Adit. Kalau orang yang kayak gitu ngomong 18 jam, berarti dia 17 jam. Oh wow. Pasti itu bohong aja, dia bilang aku 20 jam. Enggak, ini 18 jam dia. Buat kita prepare dia ambisius ini ya, ambisius itu. Itu. Nah, tapi karena kita buat aturannya tadi charity itu race, Mas. Ya. Alhamdulillahnya tuh yang ambisi tadi yang memang ngejar podium, padahal kan nggak ada hadiah tuh charity, nggak ada sama sekali. Bagi mereka latihan kan, mereka datang karena tadi regulasi ketat gitu. So you try to accommodate all. Iya, kan lari road tuh nggak ada tuh, jarang ya. Mungkin hanya sekarang 3-4 ya. Betul. Seingat gua ada Tambora, sekarang udah enggak, ada Binloop juga ya. Terus ada Nusantaran, habis itu ada berapa lagi lari. Yang race kayaknya nggak ada lagi ya race. 2 ya kalau race cuman ya. Tambora sama Binloop ya. ITB juga ada ITB. Jadi itu kan nggak banyak tuh. Jadi kalau ada misalnya kayak charity, dimanapun kita buat mereka datang. Kita buat di Flores gitu, itu datang gitu. Bahkan pandemi gitu, mereka datang. Kita bikin ke Toba, mereka kejar karena ini ada wadahnya gitu, ada sirkuitnya kan. Kalau MotoGP yang mungkin 12 series ada gitu, ini kan nggak ada. Jadi pas ada mereka kejar. Apa yang lo harapkan dalam 2-3 tahun ke depan tentang tren lari ultra ini gitu loh? Yang lo harapkan dan yang lo lihat progresnya sejauh ini? Simple sih sebenarnya Mas, kayak event di luar ya, cuman informasi di website, nggak ada di sosial media, nggak ada WhatsApp group. Jadi kalau mau nanya ya lihat website gitu. Pengennya kayak gitu sekarang, peserta tuh lihat aja di website, informasinya website udah lengkap tuh, baca aja race briefing jam berapa, regulasi jam berapa, shuttle-nya di mana. Tapi kita malas baca. Nah itu sih sebenarnya, itu makanya harapanku tuh orang-orang bisa lihat di situ. Jadi jadi nggak nanya lagi memang kayak gitu aturannya. Ini enak ya, masih 300 peserta. Kalau misalnya 2.000, 5.000 kita jawabin satu kan agak repot. Benchmark lo tuh ke event lari secara penyelenggaraan tuh ke yang mana? Maksudnya ke luar negeri itu ke apa? Menurut lo sebuah event dengan arrangement ultranya yang perfect? Kalau dari sisi teknis sebenarnya semua event ultra tuh standarnya udah gitu ya sekarang ya. Sekarang lebih kadang si penyelenggara nih lupa bahwa sisi media ini perlu gitu. Itu yang banyak kelupaan. Bahkan event-event besar di maraton juga lupa publikasi di hari H itu, enggak, mungkin untuk hemat budget atau mereka kelupaan. Sedangkan publikasi di sosial media itu penting, media itu penting banget itu untuk sebuah event tetap sustain. Karena kan penontonnya nontonnya di sosial media sama di website gitu. Jadi menurutku itu kayak UTMB itu aku pernah ngeliat itu 4-5 tahun lalu mereka itu udah ada. Kalau kita kan sekarang barcode foto ya. Foto tagging. Foto tagging ya.
UTMB itu udah video tagging. Wow. Di 5 tahun lalu. Jadi mereka pasti ada live Facebooknya ya. Kita cuma ngetik BIB kelihatan tuh CCTV rute itu di mana. 5 tahun lalu UTMB udah bisa bikin kayak gitu. So which is yang lo harapkan dari sini dari sisi teknologi. Jadi publikasi sih sebenarnya. Okay. Kalau aturan main kayaknya ya sama lah semuanya udah kan mirip-mirip ya. Regulasi Mas Yano bikin sama regulasi itu ya pasti sama-sama lah. Itu penyelenggara. Kalau dari orang-orangnya sendiri deh. Orang-orangnya pelakunya. Pelakunya gimana sih Mas? Ini arahnya kemana? Yang lo harapkan tumbuhnya dengan tumbuhnya orang-orang yang lari ultra, dengan tumbuhnya kultur ultramaraton nih, kalau dari penyelenggaraan lo kan berharap itu dari sisi teknologi atau apa gitu kan. Nah, kalau dari sisi pelakunya sendiri yang lo harapkan gitu apa? Tadi baca regulasi itu nggak ada lagi itu nggak ada lagi. Karena kalau regulasi kan berarti nggak curang kan? Ya. Bikin regulasi itu kan itu boring banget Mas. Boring banget gitu kan, kayaknya lebih enak jadi peserta deh nih daripada bikin aturan gitu. Bikin ultra itu nggak capek di hari hanya Mas. Jadi misalnya hari larinya Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu nggak capek, kita santai. Ya memang udah tinggal lari aja kalian, kita finish gitu, kita kawal gitu, itu nggak capek. 3 bulan sebelum hari H gitu. Dari nyari rute, titik gitu. Karena itu kan konsen serius ya. Aku 8 tahun ini nggak pernah bikin rute di rute yang sama gitu. Dan itu beda-beda kan. Pernah kita di Aceh, itu beda tuh karakternya. Pelari nggak boleh non hijab gitu. Nah, di aturan main di Flores juga beda. Flores 150 kilo nggak ada warung. Wow. Bali kita lihat sederhana ya. Wah, gampang sih bikin event Bali. Paling rumit sebenarnya Bali. Wow. Dari kita bikin semuanya itu paling rumit Bali. Karena Bali itu adatnya kuat. Ya. Terus setiap kecamatan tuh ada banjar banyak banget tuh. Dan semuanya harus kita ngomong gitu. Wow. Jadi kebayang satu desa ada berapa banyak kita ngobrol. Nggak bisa lo ngobrol ke satu kepala tertinggi dan dia bisa sebenarnya, tapi berisiko kan. Kayak ke harus tetap lu yang ngomong. Kayak pihak keamanan ya. Pihak keamanan pasti minimal tuh 1 polda atau 2 polda. Ya. Kita nggak bakalan ke poldanya atau ke mabesnya gitu. Kita pasti ke polsek ya. Jadi tingkat terendah mereka tuh desa, polsek, camat, polres gitu. Itu naik terus gitu. Belum ngatur. Jadi kebayang kan 3 bulan itu kita udah dari mulai desa, dari mulai itu kan ultra. Dan kenapa kita harus jalanin? Karena nanti di hari H warga terlibat, jadi rute kita aman. Oke. Karena seram kan sekarang rute gitu, tapi kalau kita ngobrol dari tingkat, berarti kan kecamatan tuh minimal ada 15 Mas, kalau 150 kilo tuh ada 15 kecamatan yang harus kita datang, 15 polsek, Polres, Polda, Mabes gitu. Jadi yang capek itu journey-nya menuju ke sana. Tapi karena aku suka traveling ya, jadi itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Dan di hari H hasil yang kita buat 3 bulan itu persiapan itu di hari H kebantu karena warga itu bakal bantuin karena kita ngobrol kan sama mereka rute kita. Last one sebelum kita menutup nih. Kalau disuruh milih di antara 4 pilihan lu pilih 2. Mendingan kita pasti kalau ngurusin apa sih ada mendingnya lah gitu ya. COT lama atau COT mepet, peserta banyak atau peserta dikit, lu pilih 2. COT panjang atau COT mepet? Kalau COT tadi ya? Ya, secara COT lu mendingan COT panjang atau COT mepet? Dari panitia lebih enak mepet. Jujurnya lebih enak mepet. Oke. Peserta banyak atau peserta dikit? Ultra dikit Mas. Ultra itu yang 150 lebih dari 350 capek banget Mas. Berarti iya. Gini loh, dari contoh misalnya Jogja Semarang gitu, lewatin gunung 2 gunung gitu dan rutenya gimana? Itu capek 350 ke atas. 300 tuh masih enak, gelombangnya masih sama. Kalau udah 400 itu sampai aku pernah 2019 terbanyak so far ya. Terbanyak itu aku lupa hampir 400 ya itu. 375 atau berapa gitu ya. Aku tuh sampai paginya tuh bilang cukup deh, aku capek aku bilang. Capek banget. Capek banget. Aduh.
capeknya tadi karena kita harus nggak bisa terlalu kaku terus ngobrol, tapi senengnya tadi makanya bayarnya tadi semuanya finish tuh enak. Itu seru sih mas, ada finish semua. Aduh. Mayoritas finish, makanya berkali-kali kita rutenya ini cek lagi, rutenya ini pasti, bahkan peserta bakal survei lihat itu, kita senang biar finish karena tadi ketutupkan dengan capeknya kita. Jadi tahun ini ada berapa lagi event ultra yang lo akan selenggarakan gitu? Tahun ini sepeda dan lari lah. Tahun ini atau ada kejutan lagi kan? Baru satu ya, kemarin kita buat sepeda keliling Lombok ya, keliling Lombok 2 hari. Bikin sepeda sebenarnya lebih enak mas. Boleh dikit ya, kalau sepeda lebih gampang. Karakter pesepeda sama pelari beda, beda jauh. Terus mereka lebih cepat finish. Kita nggak terlalu capek kan. Abis finish pesepeda masih bisa happy gitu. Kalau pelari udah tidur, udah habis gitu kan. Nah, terus nanti terdekat itu bulan Agustus 18 sampai 20 itu Semarang Jogja. Dari rute yang pernah kita buat dari dulu sampai sekarang, terus beberapa kali aku bantuin teman-teman lain, ini kayaknya paling ekstrim, paling sulit ini. Kelihatan dari musuhnya tuh dingin terus, dan elevasinya lumayan. Terus ada satu lagi Desember lah nanti mungkin sepedaan lagi. So far baru itu, belum mau nge-spill kejutan? Belum boleh karena belum boleh. Yang ragukan aja lah. Ya udahlah, we're waiting for the surprise lah. Dari kode, biasanya lo suka ngasih kode sih di IG story sih. Belum ini soalnya ini udah pending dari tahun lalu. Kita pengen bikin ini di Sumatera ya, Sumatera aja lah. Oke. Waiting. Mas Adit, silakan kasih pesan buat teman-teman tentang ikut lari ultra tapi ya harus tetap patuh sama aturan lah. Mungkin apa ya, aku ngasih saran atau pesan agak susah. Mungkin sekali-sekali nempatin diri jadi panitia lah. Iya, nempatin diri jadi panitia. Sekali-sekali aja, sering-sering ya. Kalau misalkan semua panitia siapa yang peserta? Iya. Karena kalau jadi panitia pasti ngerasa oh iya ya gitu. And that's what I do now. Karena beberapa teman-teman yang sering kan nggak pernah puas kita mas, pasti ada komplain aja gitu, pasti ada yang kurang ini, padahal serapi mungkin pasti ada, tapi pas dia jadi panitia, lu pernah ngomong kan, lu jadi panitia kayaknya lebih enak peserta ya gitu. Kita ngomong gitu kan. Setelah kayaknya dulu komplain ini, tapi pas kayaknya lebih enak jadi peserta ya daripada di panitia ribet banget. Jadi kalau menurutku ya kayaknya batin jadi panitia baru ngerasa oh iya ya ribet banget kalian gitu. That's what I do now, I think. Gitu sih mas. Ya wes, thank you Mas Adit. Thank you banget. Sukses selalu buat event-eventnya tahun ini, dan ya we will waiting for your surprise ya dari IG story-nya, karena IG story lu tuh udah kayak apa ya? Udah kayak ini kode berantai gitu. Tiba-tiba udah nebak aja gitu. Tiba-tiba gua udah ketebak ya gitu. Kemana gitu ya. Ini pasti gua udah ketebak. Karena kalau nyari info dari orang dalam udah nggak mungkin. Oh pernah lucu mas itu. Aku pulang kampung ke Aceh gitu kan. Aku tag Aceh dong. Karena pulang Aceh gitu. Di grup heboh. Kita mau lari ke Aceh nih. Jangan harga tiket. Akan gua pulang kampung ke Aceh nih gitu. Tapi ya karena kita dekat sama teman-teman tadi kan. Jadi seru sih mas. Well, thank you banget ya. Aku banyak juga belajar sama Mas Yano. Belajar apa nih? Aku masih tahu masukan kan yang ini yang itu. Oh ya udah kita ganti aturan besok kayak gitu. Ya inilah indahnya industri ini ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. So pengen ngobrol podcast Powered by Cerita Lari, pamit dulu. Gue Yana sebagai host kalian dan juga bintang tamu gue. Ya, aku untuk Aditya. We'll sign out and bye-bye. Thank you so much semuanya. Terima kasih.